Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian materi pengangguran dan juga inflasi. Yang pertama, apa itu pengangguran? Pengangguran ialah kondisi di mana sebagian tenaga kerja yang potensial tidak dapat memperoleh pekerjaan. Pengangguran biasanya ada di usia 16 sampai 64 tahun yang belum dapat kerja. Pengangguran adalah indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Adapun jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran struktural disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan kerja dan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, kemajuan teknologi yang menggantikan pekerjaan manusia seperti otomatisasi dalam pabrik. Solusinya, pelatihan ulang tenaga kerja, reskilling agar mereka memiliki kemampuan yang relevan. Jenis pengangguran yang kedua, ada pengangguran friksional. Terjadi karena transisi alami tenaga kerja, seperti mereka yang berhenti bekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Contohnya, lulusan baru yang membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Solusinya, perbaikan informasi pasar kerja, seperti layanan bursa kerja. Yang ketiga, ada pengangguran siklis, disebabkan oleh penurunan siklus ekonomi atau resesi, sehingga perusahaan mengurangi tenaga kerja. Contohnya, pengurangan tenaga kerja saat krisis ekonomi global. Solusinya ialah kebijakan fiskal, misalnya meningkatkan belanja pemerintah dan kebijakan moneter, seperti menurunkan suku bunga. Jenis yang keempat, ada pengangguran musiman, terjadi dalam sektor tertentu yang hanya beroperasi pada musim tertentu. Contohnya, pekerja pertanian yang menganggur di luar masa panen. Solusinya ialah diversifikasi pekerjaan atau proyek pekerjaan alternatif. Yang kelima, pengangguran terselubung. Terjadi ketika seseorang bekerja di bawah kapasitas produktifnya, seperti pekerja yang berlebihan di suatu sektor. Contohnya, banyak petani bekerja di satu lahan kecil yang sebenarnya dapat dioperasikan oleh sedikit orang. Solusinya ialah meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Ini ada beberapa dampak dari pengangguran ya. Yang pertama, ekonomi. Dampaknya penurunan pendapatan nasional karena produktivitas berkurang. Yang kedua, dampak pengangguran di bidang sosial ialah meningkatnya kemiskinan, ketimpangan, dan kriminalitas. Dan dampak pengangguran yang ketiga ada dampak psikologis. Pengangguran dapat memicu stres, depresi, dan penurunan kepercayaan diri individu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu inflasi. Inflasi mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Jenis-jenis inflasi ada dua. Yang pertama, inflasi berdasarkan penyebab. Ada disebut demand pull inflation, terjadi karena peningkatan permintaan agregat. Agregat itu total permintaan dalam perekonomian yang melebihi kemampuan produksi. Contohnya, kenaikan daya beli masyarakat akibat stimulus pemerintah. Yang kedua, cost push inflation, disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, energi, atau upah pekerja. Contohnya, kenaikan harga minyak dunia yang meningkatkan biaya transportasi. Yang ketiga, inflasi impor, disebabkan oleh kenaikan harga barang impor. Contohnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal. Dampak inflasi ada tiga. Yang pertama, terhadap individu, penurunan daya beli, terutama bagi kelompok pendapatan tetap, dan ketidakpastian ekonomi yang dapat menurunkan investasi dan konsumsi. Dampak inflasi terhadap bisnis, biaya produksi naik sehingga dapat mengurangi margin keuntungan, dan kesulitan menetapkan harga yang stabil untuk konsumen. Dampak inflasi terhadap ekonomi makro, yang pertama, distribusi kekayaan tidak merata. Yang kedua, nilai mata uang melemah sehingga mulai daya saing impor. Dan ada hubungannya pengangguran dan inflasi. Hubungannya yaitu sering dijelaskan melalui kurva Phillips, yaitu ketika inflasi rendah, pengangguran cenderung tinggi karena ekonomi sedang lambat. Ketika inflasi tinggi, pengangguran cenderung rendah karena permintaan bahan dan jasa meningkat, sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Cukup itu yang materi saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.